Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami bagian awal dari materi yang menarik banget nih. Buku Fashionate karya Sally Hogshead. Kita fokus ke bagian kata pengantar sama pendahuluannya dulu ya. Misi kita yaitu bongkar apa sih sebenarnya fascination atau daya tarik memukau ini? Iya, dan ini penting nih, konsep daya tarik ini tuh bukan sekedar konsep marketing baru gitu loh. Sumber yang Anda bagi ini langsung nunjukin akarnya yang ya bisa dibilang cukup kelam, punya sejarah panjang, dipelajari, bahkan ditakuti ratusan tahun. Oke. Mari kita bedah deh. Langsung loncat ke tahun 1692 ya, di Salem. Ada cerita Giles Corey ini. Agak seram ya. Dia dituduh pakai fascination, semacam sihir gitu ya, buat bikin orang lain gak berdaya. Bener gitu? Tepat sekali. Dan hukumannya itu, wah brutal banget karena dia nggak mau ngaku. Ditindih batu besar selama 2 hari sampai meninggal. Ini nunjukin banget betapa seriusnya mereka dulu nganggep kekuatan fascination. Ini mereka percaya ini bisa kayak melumpuhkan logika orang gitu. Sihir beneran lah pokoknya. Kata fascination sendiri kan asalnya dari bahasa Latin fascinare, yang artinya menyihir. Jadi emang kuat banget ya akarnya di gagasan kekuatan gaib yang bisa ngendalin orang lain. Betul. Dan ini nggak cuma di Salem loh. Sumber Anda ini nunjukin ini fenomena global kuno. Bangsa Romawi aja punya dewa Fasinus buat nangkalnya. Orang Persia kuno percaya itu bisa bikin sakit parah. Terus di Yunani, wah ini aneh, ludah wanita tua dianggap penangkal. Aneh ya, tapi kelihatan banget betapa dalamnya keyakinan ini. Malah di zaman Renaissance, ada buku yang nyebutnya perjanjian sama setan. Gila ya, terus ada peringatan-peringatan aneh kayak, jangan pakai topi tidur, atau makan kacang polong ijo pas puasa. Sama cara nyembuhinnya itu loh. Kulit dahi hyena, debu bekas keledai guling-guling. Kayaknya agak susah dicari di marketplace sekarang ya. Hahaha, iya juga ya. Tapi detil-detil unik ini, walau kedengaran konyol sekarang, justru nunjukin betapa dalamnya konsep daya tarik ini nancep di sejarah manusia. Sering banget dibumbui ketakutan. Dan reaksi yang dalam dan hampir primitif, ini terhadap gagasan bahwa kita bisa dipengaruhi di luar kendali kita, nah itu yang kayaknya dimanfaatkan Hogshead, tentu dengan label yang lebih modern. Makanya ini bukan sekedar minat biasa, soalnya kayak nyentuh tombol purba tadi. Nah, sekarang coba kita lihat gimana dia ngebawa konsep ini ke era kita. Iya, benar. Di bagian pendahuluan, Hogshead bilang tujuannya itu mengungkap mengapa sih sesuatu bisa memukau, pakai pendekatan seni dan sains katanya. Disebut juga ada studi Kelton, studi nasional gitu yang neliti ini. Apa sih temuan utamanya? Intinya gini, pas kita lagi terfascinate, kemampuan mikir logis kita itu kayak lagi off gitu. Mati suri lah istilahnya. Sumber ini bilang, kita jadi bisa ngelakuin hal yang nggak kita pahami, percaya pesan yang sebenarnya nggak kita setujui, bahkan beli barang yang nggak kita mau atau butuh. Kayak di-bypass gitu proses evaluasi rasionalnya. Wah, nah, di sini kan Hogshead ngenalin 7 pemicu atau triggers inti dari daya tarik itu. Misalnya lust atau nafsu ya, ini jelas soal kenikmatan indrawi. Terus ada misteri. Ini kayak daya tarik cerita detektif gitu, atau karakter misterius yang bikin kita penasaran, gitu bukan? Mistik itu mainin rasa penasaran kita sama hal yang belum terungkap. Terus ada lagi nih, pemicu yang mainin rasa urgensi dan kontrol. Ada alarm atau bahaya. Ini ancaman konsekuensi negatif. Contohnya kayak diskon cuma hari ini, yang bikin panik itu loh. Terus ada power atau kekuasaan yang narik kita dengan janji kendali atau dominasi. Oke, jadi ada nafsu, misteri, bahaya, kekuasaan, apalagi nih? Ada 7 kan tadi? Iya, ada lagi prestige atau gengsi. Ini tarikan dari simbol status, pencapaian, ya kayak logo mewah, gelar kehormatan gitulah. Lalu ada kebalikannya, vice atau pelanggaran, godaan buah terlarang gitu, atau sensasi melanggar aturan. Dan yang terakhir, trust atau kepercayaan. Ini rasa nyaman dari kepastian, keandalan, reputasi baik. Menarik ya, dan Hogshead bilang kita semua ini udah pakai pemicu-pemicu ini. Sadar atau nggak sadar. Jadi tujuannya bukan nemuin hal baru ya, tapi lebih ke menguasai apa yang udah ada. Tepat sekali. Dan ini penting banget. Soalnya
kayak yang dijelasin sumber Anda, pemicu-pemicu inilah yang sering jadi dalang di balik keputusan kita yang kita kira rasional. Mikir aja, kenapa sih beli mobil sport padahal cicilannya berat? Atau kenapa nunda kerjaan penting? Atau jatuh cinta sama orang yang kalau dipikir-pikir secara logika nggak cocok? Sering banget salah satu pemicu ini lagi aktif. Benar juga ya. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kenapa pemahaman awal soal sejarah sama definisi fascination ini penting banget? Ya karena ini bantu kita jadi lebih sadar aja. Sadar sama tombol-tombol tak terlihat yang yaitu tadi pemengaruhi kita dan orang lain tiap hari. Studi Kelton yang disebut tadi juga nemuin hal menarik loh. Katanya, orang itu pada dasarnya pengen ngerasa terpukau. Dan mereka juga pengen bisa memukau orang lain. Ini kayak dorongan mendasar gitu, bukan sekedar trik marketing. Jadi jelas ya, fascination ini lebih dalam dari sekedar suka atau minat biasa. Ini tuh kekuatan mendasar. Akarnya dalam banget di sejarah. Dan punya pemicu-pemicu spesifik yang baru kita sentuh permukaannya hari ini. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Coba deh pikirin, seberapa sering sih keputusan Anda yang besar atau kecil itu sebenarnya digerakin sama pemicu-pemicu tak terlihat ini, tanpa Anda sadari sepenuhnya. Pertanyaan penting banget sih ini, yang diajukan sama materi yang kita bahas hari ini.